ونفعنا به وبعلومه وببركاته وبكم آمين. قولوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقني فهما. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فهمنا علم الشريعة والطريقة والحقيقة واستعملنا بها بجاه سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Masih nekuk kitab nomor 42. Suma aqama, kemudian mendirikan siapa musannif dalilan kepada dalil ala dalika atas keterangan tersebut. Biqaulihi, dengan perkataan musannif, tatallu'uka ila baqa'i ghairi. Adapun melihatnya kamu ila baqa'i ghairi, kepada kekalnya selain Allah. Minal waridati, rupanya beberapa perkara yang datang, al-madhkurati, yang disebut apa waridat, wa ghairiha, dan selainnya waridatil madhkurah, kal anwari, hal seperti beberapa cahaya, wal maqamati, dan beberapa maqam, beberapa derajat, wan ni'ami, dan beberapa kenikmatan, al batinati, yang batin, wa dhahirati, dan yang zahir. Dalilun, ialah menunjukkan ala adami wujdanika, atas tidak mendapatkannya kamu lahu kepada Allah. Id law wajadtahu, kena andaikan menjumpai siapa kamu kepada Allah fi qalbika, dalam hatimu. Wan jama'a, dan jadi terkumpul alai atas qalbika, sir alai atas Allah, sirruka, apa rahasiamu. Lam tatlub, maka tidak akan menuntut siapa kamu baqa ghairihi, kepada kekalnya selain Allah. Jadi melanjutkan keterangan di atas bahwa karomah, mukasyafah, atau hal-hal lain yang menyangkut hasil dari zikir, hasil dari istiqomah wirid, hasil dari istiqomah ibadah malam, sehingga datang walidat, datang hal-hal yang pemberian langsung dari Allah. Seperti contoh mukasyafah, dibuka oleh Allah hal-hal yang gaib, termasuk tambahnya cahaya batin, cahaya ma'rifat, cahaya ikhlas, dan lain sebagainya. Sampai punya maqam, derajat, kenikmatan zahir dan batin. Nah, kalau orang hanya mauquf di situ, kalau ada orang sudah merasa puas dengan itu, ini menandakan bahwa orang itu tidak menjumpai Allah, tidak ketemu dengan Allah. Merasa bangga dengan mukasyafah, merasa bangga dengan karomah-karomah, kemuliaan-kemuliaan, hal-hal yang luar biasa. Mauquf di situ, berarti orang itu tidak menjumpai Allah. Tandanya tidak mendapatkan Allah. Kenapa? Karena kalau kamu mendapatkan Allah dalam hatimu, sehingga rahasiamu tertuju ke situ, maka kamu tidak akan menuntut kekalnya selain Allah. Tidak merasa puas dengan hanya mukasyafah, tidak merasa puas dengan hanya karomah, dengan hanya diberi hal-hal yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti tanda tidak mendapatkan Allah, masih belum ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wastihasuka, dan adapun gelisahnya kamu, lifikdani ma siwahu, karena tidak adanya sesuatu siwahu yang selain Allah. Kal waridati, seperti beberapa perkara yang datang al-madhkurah, yang disebut. Dalilun, ialah penunjukan ala adami wuslatika,
atas tidak sampainya kamu bihi kepada Allah. Ai wusulika an sampainya kamu ilahi kepada Allah. Id law wasalta ilaihi, karena andaikan sampai siapa kamu ilahi kepada Allah, lanasita, niscaya melupakan siapa kamu, kulla mahbubin, kepada setiap perkara yang dicintai, walam tastauhish, dan tidak akan risau siapa kamu, inda faqdi syai'in, ketika tidak mendapatkan sesuatu siwahu yang selain Allah. Kemudian yang kedua, kalau ada orang merasa risau, merasa gelisah, sudah wirid, sudah puasa, sudah bangun malam, sudah sekian tahun, sekian bulan misalkan, lalu tidak ada pengaruh apa-apa dalam batinnya, tidak mendapat karomah, tidak mendapat mukasyafah, sehingga merasa risau, ini berarti menunjukkan orang itu tidak sampai kepada Allah. Berarti kalau kamu risau, wirid sekian tahun, puasa sekian tahun, baca Quran sekian tahun, baca selawat sekian tahun, lalu tidak ada pengaruh apa-apa, lalu gelisah, berarti kamu belum sampai kepada Allah. Yang baik bagaimana? Yang baik pokoknya kita menjalankan apa yang sudah disampaikan oleh para ulama, yang menyampaikan sabda Nabi, menyampaikan firman-firman Allah. Sholat, ya pokoknya sholat fardu, sholat sunat, puasa fardu, puasa sunat, zikir, baca Quran, baca sholawat. Urusan oleh Allah, diberi karomah, diberi mukasyafah, diberi cahaya-cahaya yang berlipat misalkan, ini urusan Allah, bukan urusan kita. Jadi kalau yang pertama, kalau ada orang diberi mukasyafah, diberi kenikmatan, diberi karomah, lalu bangga di situ, puas dengan itu, ini menandakan orang itu belum ketemu pada Allah. Tapi kalau merasa risau, karena tidak ada mukasyafah, tidak ada karomah, tidak ada apa-apa, sing manti bakun tak manti, jojo bakun tak jojo, risau, berarti ini tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi lebih baik kita yang penting menjalankan apa yang Allah perintahkan, menjalankan apa yang dijalankan oleh baginda Rasul Nabi Muhammad. Sebab urusan bonus, urusan upah, itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kalau orang itu sudah sampai kepada Allah, Allah sebagai mahbub, maka akan melupakan semua mahbub-mahbub yang lain. Kalau sudah sampai kepada Allah, Allah itu segalanya. Yang cinta dunia akan lupa dunia, yang cinta hal-hal yang selain Allah, cinta karomah, cinta mukasyafah, cinta ini akan terlupakan semua. Kalau sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena induk dari semuanya adalah sampai kepada Allah, usul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fasaliku, maka adapun orang yang salik, orang yang berjalan menuju Allah, idza auradat ala qalbihi, apabila datang ala qalbihi atas hatinya salik, waridatun ilahiyatun, apa beberapa warida yang bangsa ketuhanan, wabasatur, dan membentangkan apa waridat, fihi di dalam qalbi, anwaruha, kepada cahaya-cahayanya waridat, wa auda'at, dan menitipkan apa waridatun ilahiyah, fihi di dalam qalbihi, menitipkan asraruha, kepada rahasia-rahasianya waridat, wa haddatsathu nafsu, dan membisikkan apa itu waridathu kepada qalbi, nafsu akan dirinya salik, bi'annahu, dengan sesungguhnya salik, minal wasilina, ialah termasuk orang-orang yang sampai kepada Allah. Fa in kana, maka apabila ada siapa warid, siapa salik, yatatallau, ialah melihat siapa salik, wa yatashawwafu, dan memperhatikan siapa salik, ila syai'in, kepada sesuatu, minal aghyari, dari beberapa selain Allah, al-mahbubati, yang dicintai, au yastayhishu, atau merasa risau,
Siapa salik lifikdani karena tidak adanya itu syai'in, fadzalika maka adapun demikian itu dalilun, ialah menunjukkan adami tahaqquqihi, atas tidak tahqiqnya salik bihadzal maqamis syarifi, dengan inilah derajat yang mulia. Seorang salik, orang yang berjalan menuju Allah, yang berjalan menuju akhirat, sehingga apa yang ia lakukan, puasa tidak hanya puasa fardu, salat tidak hanya salat fardu, zikir tidak hanya zikir yang zahir, zikir zahir batin, semuanya dijalankan kena menuju Allah, itu namanya salik. Apabila datang waridatun ilahiyah, buah dari apa yang ia lakukan, apa yang ia ijtihad, datanglah waridatun ilahiyah, hal-hal yang datang yang sebangsa ketuhanan. Contoh tadi itu mukasyafah, karomah, atau mujabah dakwah dan sebagainya. Lalu waridat itu membentangkan cahaya-cahayanya. Yang datang dalam hatinya adalah berupa cahaya bersinar, berupa karomah, mencuat keluar. Apa yang di dalam itu mencuat keluar. Lalu juga menitipkan rahasia-rahasianya, sehingga hatinya dibisiki bahwa dirinya adalah orang yang wusul pada Allah, orang yang sampai kepada Allah. Itu bisikan. Kalau ada orang salik melihat sesuatu yang dicintai selain Allah, melihat atau risau karena tidak ada sesuatu yang dicintai yang selain Allah, maka ini adalah sebagai tanda bukti dia belum tahqiq diberi maqam asyarif, belum tahqiq diberi karomah, belum tahqiq diberi derajat yang tinggi. Sudah karomah, sudah mukasyafah, tapi masih senang kepada selain Allah, berarti belum tahqiq. Maqam syarifnya belum benar-benar mencapai puncak yang tinggi. Wah, ini kelas jawara ini. Ini ilmu teori kelas tinggi, kelas jawara. Makanya sering orang-orang al-arifin, banyak para aulia mengatakan karomah itu sebetulnya amanah yang risiko besar. Orang mukasyafah ini tambah kewajiban. Sebab hal yang gaib bisa terlihat. Tetangga sebelah, misalkan 10 rumah ke selatan, melakukan maksiat, terlihat dengan mukasyafah, bebannya tambah. Harus nahi mungkar. Mukasyafah itu bukan hal yang merupakan pemberian yang puncak, bukan. Belum itu. Itu waridat masih. Iya, masih amal titipan. Kadang orang kena bisa nangali perenggoib, bunga cek bunga. Kadang-kadang tidak mampu membawa amanah ini. Gempang telocor, gempang terbuka. Oleh kita seken syariat. Biar banyak utang lagi. Tidak boleh banyak utang. Itu mau pasti. Allah itu memberikan kebukaan seperti itu. Namanya mukasyafah. Dan ini termasuk ifsya'u sirrillah kufrun. Membongkar rahasia Allah. Merupakan kekufuran. Berarti tidak amanah. Makanya yang enak apa? Yang penting kita melakukan apa yang dilakukan baginda Rasul. Menjalankan semuanya. Oleh Allah diberi waridat. Oleh Allah diberi karomah. Oleh Allah diberi maunah. Oleh Allah diberi semuanya. Diberi oleh Allah. Maka jangan sampai putus di situ. Lanjut terus. Sampai usul pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kepada tujuan akhir. Tujuan akhir adalah usul kepada Allah. Sampai kepada Allah. Ini namanya salik. Orang berjalan menuju Allah. Qala Junaidi, berkata siapa Imam Junaidi kuddisa sirruh. Semoga disucikan sirru apa? Sirnya Imam Junaidi. Isinya perkataan Imam Junaidi, innaka lan takuna lahu alal haqiqati abdan. Innaka sesungguhnya kamu lan takuna ialah tidak ada siapa kamu lahu kepada Allah alal haqiqati
secara hakikatnya abdan adalah seorang hamba. Wa syai'un mimma siwahu laka mustarikun. Adapun sesuatu mimma dari barang siwahu yang selain Allah, laka bagimu mustarikun ialah memperbudak. Wa innaka lan tasila ila sarihil hurriyah. Dan sesungguhnya kamu tidak akan sampai siapa kamu ila sarihil hurriyah, kepada kemerdekaan yang nyata. Wa alaika, dan ialah atas kamu, min hukuki ubudiyatihi, dari hak-hak penghambaannya kepada Allah, baqiyatun adapun sisa. Kata Imam Junaidi, kamu belum secara hakikatnya belum benar-benar sebagai hamba Allah. Belum disebut Abdullah, belum disebut hamba Allah secara hakikatnya. Selama kalau kamu masih diperbudak oleh selain Allah, kalau masih senang duniawi, kalau masih senang jabatan, kalau masih senang hal-hal yang selain Allah, ini bukan hamba secara hakikatnya. Kelas hamba itu kelas tinggi, kelasnya para nabi, kelasnya para utusan, kelasnya para aulia-aulia. Sehingga dalam surat Isra Mi'raj, subhanalladzi asra bi 'abdihi, Nabi Muhammad oleh Allah itu diberi bahasa abdi, maha suci Allah Azza, yang menjalankan hambanya. Jadi bahasa hamba ini adalah bahasa yang sangat tinggi. Makanya sering saya sampaikan, orang taat pada Allah ada makom ibadah, ada makom ubudiyah, penghambaan diri, ada makom ubudah. Kalau sampai penghambaannya sangat tinggi, sampai makom ubudah. Kata Imam Junaidi, kamu belum disebut hamba Allah yang hakiki selama kamu masih diperbudak oleh selain Allah, selama kamu masih senang pada selain Allah. Dan sesungguhnya kamu tidak akan sampai kepada tingkat merdeka yang sebenarnya. Merdeka yang sebenarnya selama hak-hak penghambaan pada Allah masih ada sisanya, berarti tidak penuh. Ini kalimat yang kedua. Orang kalau masih diperbudak oleh harta, diperbudak oleh nafsu, diperbudak oleh jabatan, ini belum merdeka. Belum merdeka, masih diperbu. Makanya kata Imam Junaidi, kamu belum merdeka yang jelas, yang sebenarnya. Selama cara penghambaan pada Allah masih ada sisa yang lain. Tidak perlu menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ikut rumusan Imam Junaidi, kita masih belum apa-apa. Belum ada apa-apa. Belum apa-apa, belum ada apa-apa. Makanya kunci utama di dalam kita menghamba kepada Allah, maka harus kita benarkan sholat kita. Kalau sholat kita benar, maka yang lain ikut benar semua. Ini kunci utama. Kenapa Rasulullah kok dipanggil pada peristiwa Isra Mi'raj? Isra Mi'raj, bulan ini bulan Rajab, bulan peristiwa Isra, tepatnya tanggal malam 27 Rajab. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Maha suci. Kalau ada kalimat-kalimat Quran diawali dengan kalimat subhana, ini isinya adalah sesuatu yang mengagumkan, mengherankan, mengagumkan. Maha suci Zat yang menjalankan hambanya di malam hari. Ini minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Mulai dari Masjidil Haram, Masjid Mekah, menuju Masjidil Aqsa, Masjid Palestina. Alladzi barakna haulah, yang di antara keduanya masjid ini adalah diberkahi oleh Allah. Apapun barokah di situ. Nah, ini peristiwa yang sangat besar. Kunci utama dalam peristiwa ini, Allah memberikan kado, bukan beban. Beban itu bagi orang kelas umum. Memberikan hadiah. Hadiah yang berupa sholat.
Perintah sholat ini perintah yang mulai dari sejak manusia pertama, Nabi utusan pertama. Sudah ada perintah sholat. Nabi Adam sudah diwajibkan sholat. Terus Nabi ke Nabi ada yang diperintahkan 4 rakaat, ada yang diperintahkan sehari cuma 4 rakaat. Ada yang 3 rakaat, ada yang 2 rakaat. Sehari. Dari Nabi ke Nabi sampai ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pagi itu 2 rakaat, sore 2 rakaat sebelum peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa ini terjadi Allah menghibur Nabi Muhammad ketika Nabi kehilangan 2 insan yang sangat membela mendukung dakwah Islamnya baginda Rasul. Satu adalah istri tercinta Sayyidatina Khadijah. Siti Khadijah orang hartawan, orang bangsawan, orang dermawan. Oleh karenanya Allah menyuruh Nabi Muhammad menikahi Siti Khadijah walaupun beda jauh selisih usia. Siti Khadijah usia 40 sudah menikah 2 kali dan punya anak. Nabi Muhammad masih jaga tak luang ya. Usia 25. Walaupun ada banyak ulama khilaf masalah umur. Tapi yang masyhur di sejarah adalah usia 25, Siti Khadijah usia 40, sudah kawin 2 kali. Punya anak dari 2 suami. Orang kaya raya. Ternyata setelah menikah dengan Nabi Muhammad, semua hartanya dikorbankan. Untuk perjuangan agama. Dikorbankan. Nah, di tahun itu Siti Khadijah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipanggil. Meninggalkan 5 anak. Hubungan suami istri Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah kurang lebih 25 tahun. 24 tahun lebih berapa bulan? Bulatnya 25 tahun. Berarti Nabi umur 50 tahun kehilangan sosok istri. Dan selama 25 tahun Nabi Muhammad tidak pernah poligami. Tidak pernah poligami. Timbulnya poligami setelah menikah yang berikutnya. Akhirnya istri Nabi itu jumlah semua 11. Dan itu dipakai semua. 9 istri dipakai semua. Nabi wafat meninggalkan 9 istri. Loh, katanya 4. 4 ini untuk umat. Maksimal 4 ini untuk umat. Untuk Nabi tidak masuk ke ayat fankihu ma tabalakum minal nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Bukan untuk Nabi itu, untuk umat. Nah, kemudian di tahun itu juga paman dan Nabi yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib ini orang tidak menyatakan resmi Islam, tidak. Akan tetapi perjuangan Nabi luar biasa. Dan ini Abu Thalib banyak pengikutnya. Seorang tokoh agama, tokoh masyarakat yang sangat-sangat disegani. Banyak orang-orang kafir yang mengintai Nabi untuk membunuhnya. Karena merasa tersinggung atas kehadiran Nabi membawa agama yang baru menurut mereka. Sering akan membunuh Nabi. Tapi setelah Abu Thalib, Allah, jangan, tidak berani sudah. Tidak berani. Namun Abu Thalib ini untuk menyatakan Islam dengan syahadat 2 menolak. Alasannya khaufan min ta'yiri Quraisyin, takut dicaci oleh pengikut-pengikutnya. Dan di tahun 1 itulah wafat diambil oleh Allah dengan keadaan tidak Islam. Meninggalnya Abu Thalib karena tidak menyatakan Islam, Nabi Muhammad menangis menjerit. Menjerit. Turunlah ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu Muhammad tidak akan mampu dapat memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai. Tapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Nah, dalam sejarah
Karena tangisan Nabi itu tembus ke aras, dihargai oleh Allah. Roh yang tadi dicabut, dikembalikan. Malaikat pencabut nyawa, kembalikan rohnya Abu Thalib. Hidup kembali, ditalkin syahadat, ikut. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian dicabut lagi. Berarti matinya mati